Tasya Agustina dari kelas PSTN 23 I. Di sini saya akan membuat penyelesaian untuk soal UAS persamaan diferensial. Untuk soalnya dapat kita lihat dari soal yang telah diberikan tadi, dapat kita buat apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Untuk yang diketahui bisa kita lihat di sini. Nanti diperoleh model dy per dt sama dengan beta 0 kali e pangkat minus alfa t y dikali 1 kurang y per n dikurang gamma y. Nah, di sini y 0 nya sama dengan y 0. Nah, sekarang kita soalnya saja. Untuk yang pertama, tunjukkan bahwa persamaan adalah persamaan Bernoulli dan nyatakan dalam bentuk standar y aksen tambah bty sama dengan qt kali y pangkat n. Nah, kita tulis kembali model yang telah diberikan tadi. dy per dt sama dengan beta 0 kali e pangkat minus alfa t y dikali 1 kurang y per n kurang gamma y. Nah, kita bisa buat seperti ini. dy per dt sama dengan beta 0 y e kali pangkat minus alfa t y dikurang beta 0 kali e pangkat minus alfa t per n kali y kuadrat gamma y. Nah, kenapa dapat ini kita kalikan ke dalam, jadi dapatnya ini. Ini kita kalikan kali 1, dapatnya ini, terus ini kali ini, dapatnya ini per n. Terus untuk membuat persamaan ini menjadi persamaan Bernoulli dengan bentuk standarnya tadi, kita pindahkan ini ke sini. Pindah sama dengan ke dy per dt. Jadi dapatlah di sini dy per dt dikurang beta 0 kali e pangkat minus alfa t y ditambah gamma y. Nah, yang kita pindahkan ini adalah dengan variabel yang sejenis, yaitu variabelnya y. Terus yang ini kan variabelnya y pangkat 2, jadi kita biarkan dia tetap pada tempatnya. Terus kita ingat untuk bentuk standar dari persamaan Bernoulli itu adalah y aksen tambah bty sama dengan qt kali y pangkat n. Nah, didapatlah ini. Untuk persamaan tadi, ini kita kelompokkan lagi. Kan ini sama-sama variabel y. Jadi kita kelompokkan dy per dt ditambah, kita buka kurung, gamma dikurang beta 0 kali e pangkat minus alfa t dikali y sama dengan minus beta 0 kali e pangkat minus alfa t per n kali y kuadrat. Jadi didapatlah bentuk standar dari persamaan Bernoulli di sini, y aksen tambah alfa dikurang beta 0 e pangkat minus alfa t kali y sama dengan beta 0 kali e pangkat minus alfa t per n y kuadrat. Nah, di sini sudah sesuai dengan bentuk standar dari persamaan Bernoulli. Dengan pt di sini adalah ini, gamma dikurang beta 0 e pangkat minus alfa t, dan qt sama dengan ini, beta 0 kali e pangkat minus alfa t per n, dan ini adalah n-nya 2. Baik, untuk nomor 2, jika alfa sama dengan 0, beta t sama dengan beta 0, maka ini adalah konstan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, tulis ulang persamaan diferensial order 1 dapat dipisah dan selesaikan dt secara eksplisit. Nah, untuk model tadi dapat kita buat seperti ini. dy per dt sama dengan beta 0 y dikali 1 kurang y per n kurang gamma y. Nah, kan di sini ada e pangkat minus alfa t. Kenapa jadi hilang? Bisa kita lihat di sini. Ini kan 0. Nah, kalau kita masukkan ke sini 0, e pangkat 0 itu apa yang dipangkatkan dengan 0 itu kan hasilnya 1, makanya itu jadi 1. Makanya di sini tidak ada lagi e pangkat minus alfa t. Terus bisa kita kalikan ke dalam, sehingga dy per dt sama dengan beta 0 y dikurang beta 0 per n y kuadrat dikurang gamma y. dy per dt sama dengan, kita kelompokkan yang variabelnya sama, y sama dengan beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n kali y pangkat 2. Jadi untuk persamaan ini dapat dipisah karena kan dapat kita lihat untuk sisi kanannya ini kan hanya bergantung pada y, tidak ada t, sehingga dapat dipisah. Terus
Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan YT secara eksplisit? Kita buat permisalan, misalkan A sama dengan beta 0 kali gamma, jadi kurang gamma, B sama dengan beta 0 per N. Nah, untuk persamaan yang tadi, maka dapat kita tulis seperti berikut. DY per DT sama dengan AY dikurang BY kuadrat. Karena A-nya tadi kan beta 0 kurang gamma, B-nya beta 0 per N, jadi dapat kita tulis seperti ini. Terus DY per AY kurang BY kuadrat sama dengan DT. Nah, kita integralkan masing-masing di sisi kanan dan di sisi kiri. Integral DY per AY kurang BY kuadrat sama dengan integral DT. Sehingga untuk integral yang ini kita dapatkan ini 1 per A kali ln nilai mutlak Y per A kurang BY sama dengan T tambah C. Ini integral dari DT. Nah, kenapa kita bisa dapatkan ini? Itu cara mengintegralkannya, kita pecah dulu ini secara parsial, terus kita integralkan masing-masing pecahan parsialnya, sehingga dapatlah ini. Terus setelah itu dapat kita buat seperti ini, Y per A kurang BY sama dengan C1 kali E pangkat minus alpha T, di mana C1-nya sama dengan E kali E pangkat CA. Jadi Y sama dengan AC1 E pangkat alpha T per 1 tambah BC1 E pangkat alpha T. Nah, kita gunakan kondisi awal di mana Y0 sama dengan Y0. Maka C1 sama dengan Y0 per A kurang BY0. Sehingga dapatlah YT-nya ini. YT sama dengan B0 kurang gamma Y. Y0 E pangkat B0 beta 0 kurang gamma T per beta 0 kurang gamma tambah beta 0 per N Y0 kali E pangkat B0 beta 0 kurang gamma T kurang 1. Jadi dapatlah penyelesaian YT secara eksplisit ini. Nomor 2 bagian B, kita disuruh untuk menentukan mencari limit YT di mana T menuju K hingga dan kita harus tentukan bagaimana keadaan penyakit pada saat itu. Nah, yang pertama itu jika beta 0 lebih dari gamma, maka limit YT T menuju K hingga sama dengan N dikali 1 dikurang gamma per beta 0. Dan di mana di sini penyakitnya itu endemik dengan jumlah terinfeksi stabil. Terus yang kedua, jika beta 0 lebih kecil dari gamma, maka limit YT T menuju K hingga sama dengan 0. Nah, tanda 0 di sini menandakan bahwa penyakit dapat dikendalikan dan punah. Baik, untuk nomor 3 di sini dikatakan alfa lebih besar dari 0, maka bentuk persamaannya itu menjadi DY per DT tambah gamma dikurang beta 0 E pangkat minus alfa T Y sama dengan minus beta 0 per N E pangkat minus alfa T Y kuadrat. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, tunjukkan persamaan dapat juga menjadi bentuk linear dengan substitusi yang sesuai. Untuk ini kan persamaan Bernoulli dengan N-nya sama dengan 2, maka untuk menentukan substitusi yang cocok adalah yaitu U sama dengan Y pangkat 1 kurang N sama dengan Y pangkat 1 kurang 2 karena N-nya sama dengan 2. Maka dapat dari sini U sama dengan Y pangkat minus 1 sehingga Y sama dengan U pangkat minus 1. Nah, dari Y sama dengan U pangkat minus 1 dapatkanlah DU per DT sama dengan minus Y pangkat minus 2 per DY DT. DY minus Y pangkat minus 2 DY per DT. Nah, untuk persamaan awalnya tadi kita kalikan dengan Y pangkat minus 2. Maka dapatlah Y pangkat minus 2 kali DY per DT ditambah gamma dikurang beta 0 E pangkat minus alpha T Y pangkat minus 1 sama dengan minus beta 0 per N E pangkat minus alpha T. Nah, kemudian kita substitusi U sama dengan Y pangkat minus 1 dan DU per DT sama dengan minus Y pangkat minus 2 DY DT per DT. Makanya dapatlah di sini minus DU per DT tambah gamma dikurang beta 0 kali E pangkat minus alpha T kali U karena Y pangkat minus 1 kita ubah jadi U sama dengan beta 0 per minus beta 0 per N kali E pangkat minus alpha T. Sehingga dapatlah di sini DU per DT dikurang gamma dikurang beta 0 kali E pangkat minus alpha T kali U sama dengan beta 0 per N kali E pangkat minus
ini minus beta 0 per N kali E pangkat minus alfa T, sehingga du per dt ditambah minus gamma ditambah beta 0 kali E pangkat minus alfa per T pangkat minus alfa T sama U sama dengan minus beta 0 per N kali E pangkat minus alfa T. Baik, untuk nomor 3 bagian B, itu kita disuruh untuk membuat faktor integrasi dan solusi umumnya. Untuk faktor integrasinya lah mu T sama dengan E pangkat integral minus gamma tambah beta 0 E pangkat minus alfa T dt, karena ini kan PT-nya. Sama dengan E pangkat minus gamma T dikurang beta 0 per alfa dikali E pangkat minus alfa T. Jadi untuk solusi umumnya, kita buat solusi umum untuk U. UT sama dengan 1 per E pangkat minus gamma T dikurang beta 0 per alfa dikali E pangkat minus alfa T. Terus dikali integral E pangkat minus gamma T dikurang beta 0 per alfa dikali E pangkat minus alfa T dikali beta 0 per N dikali E pangkat minus alfa T dt tambah C. Nah, dapatlah UT-nya sama dengan E pangkat gamma T alfa dikali E pangkat minus alfa T dikali beta 0 per N dikali integral E pangkat minus gamma tambah alfa T dikurang beta 0 per alfa dikali E pangkat minus alfa T dt tambah C. Nah, karena U-nya tadi kan U sama dengan Y pangkat minus 1, maka solusi umum untuk Y adalah YT sama dengan 1 per UT sama dengan 1 per E pangkat gamma T tambah beta 0 per alfa kali E pangkat minus alfa T dikali beta 0 per N dikali integral E pangkat minus gamma tambah alfa T dikurang beta 0 per alfa dikali E pangkat minus alfa T dt tambah C. Nah, untuk bagian C ditanya bagaimana peningkatan alfa mempengaruhi jumlah infeksi maksimum. Jadi peningkatan alfa menyebabkan laju penularan menurun lebih cepat terhadap waktu. Hal ini mengakibatkan penurunan laju penularan itu lebih cepat, sehingga puncak infeksi menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, alfa jika semakin besar alfanya, maka semakin menekan wabahnya. Misalkan bentuk diferensial NTY dt ditambah NTY dy sama dengan 0. Periksa bahwa PDB ini eksak, dan jika tidak eksak, tunjukkan bahwa faktor integrasi yang membuatnya eksak. Nah, untuk yang pertama kita harus menilai apakah persamaan ini eksak. Di sini dy per dt sama dengan beta 0 E pangkat minus alfa dy dikali 1 kurang Y per N dikurang gamma Y. Ini adalah persamaan awalnya. Nah, untuk dalam bentuk diferensial dapat kita buat seperti ini. Minus beta 0 dikali E pangkat minus alfa dy ditambah beta 0 kali E pangkat minus alfa T per N Y kuadrat ditambah gamma Y dt ditambah 1 dy sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah NTY-nya dan ini 1 adalah NTY. Nah, kita harus periksa bahwa ini eksak. Jadi untuk memeriksanya itu dou M per dou Y sama dengan dou N per dou T. Jadi turunan M terhadap Y harus sama dengan turunan N terhadap T agar eksak. Nah, untuk MTY kan ini turunan MTY ini. Ini adalah MTY. Nah, dou M per dou Y-nya adalah minus beta 0 E pangkat minus alfa T ditambah 2 kali beta 0 E pangkat minus alfa T Y per N tambah gamma. Nah, untuk turunan dari NTY, dou N per dou T sama dengan 0. Maka dari sini kita lihat bahwa dou M per dou Y tidak sama dengan dou N per dou T. Maka ini adalah persamaan yang tidak eksak. Nah, agar persamaan ini menjadi eksak, maka kita harus perlu membuat faktor integrasi agar persamaannya eksak. Nah, untuk faktor integrasinya, karena ini adalah awalnya persamaan Bernoulli dengan Y pangkat minus 2, maka faktor integrasinya adalah mu T sama dengan E pangkat integral PT dt, di mana PT-nya tadi adalah beta 0 kali E pangkat minus alfa T dikurang gamma. Jadi agar persamaannya eksak, maka mu T-nya sama dengan E pangkat integral beta 0 E dikurang beta 0 E pangkat minus alfa T dikurang gamma dt.
Baik, untuk nomor 5 yang bagian A, kita disuruh menentukan titik seimbang pada kasus alfa sama dengan 0. Nah, dari persamaan dari dg per dt sama dengan 0, untuk persamaan awal maka dapat kita buat y dikali beta 0 kali 1 kurang y per n dikurang gamma sama dengan 0. Maka titik seimbangnya adalah yang pertama y sama dengan 0, yang kedua y sama dengan n kali 1 dikurang gamma per beta 0. Untuk yang kedua, bagian B, analisis kestabilan. Maka yang pertama itu kita linearisasi dulu dengan Fy sama dengan beta 0y dikali 1 kurang y per n dikurang gamma y. Maka kita turunkan terlebih dahulu, maka f aksen y sama dengan beta 0 dikurang 2 kali beta 0y per n dikurang gamma. Maka untuk ini, untuk melihat kestabilannya, maka dapat kita lihat untuk y sama dengan 0, f aksen 0 sama dengan beta 0 dikurang gamma. Maka ini stabil jika beta 0 lebih kecil dari gamma, dan tidak stabil jika beta 0 lebih besar dari gamma. Untuk yang kedua, untuk y sama dengan n dikali 1 dikurang gamma per beta 0, maka f aksennya itu adalah gamma dikurang beta 0. Maka ini stabil jika beta 0 lebih besar dari gamma, dan tidak stabil jika beta 0 lebih kecil dari gamma. Untuk bagian C, kita disuruh menentukan apa peran dari alfa dan gamma dalam pengendalian wabah. Nah, untuk alfa itu meningkatkan alfa dapat mempercepat penurunan laju penularan dan mengurangi jumlah infeksi maksimum. Sementara untuk gamma itu untuk meningkatkan gamma atau laju kesembuhan dapat mengurangi jumlah terinfeksi dan dapat menyebabkan kepunahan penyakit jika gamma lebih besar dari beta 0. Maka kombinasi alfa besar dan gamma besar efektif untuk mengendalikan wabah. Sekian penjelasan dari saya terkait soal tugas persamaan diferensial. Terima kasih.